ini Ian mau sharing tentang 5 tips ya sukses memandu sebuah acara gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya passion ini mungkin sudah Anda lakukan, tapi kalau belum bisa ditambahkan di situ biar lebih profesional ya. Oke, yang pertama adalah memiliki teknik vokal yang baik. Nah, jadi biasanya kita bisa memilah ini saya membawakan acara apa ya. Entah itu di televisi atau mungkin on stage, off air seperti itu. Nah, jadi kita harus bijak untuk mengolah vokal kita dengan baik. Bagaimana kita mengundang audiens untuk punya ketertarikan, langsung tadinya mereka ngobrol dengan komunitasnya mungkin, tapi begitu dengar vokal kita, mereka langsung attention, seperti itu. Jadi harus pandai mengolah vokal, intonasi diatur ya kan, bagaimana kita di saat kita membutuhkan golden voice dan lain sebagaimana kita bisa bermain di situ. Jadi vokal yang baik harus kita latih terus, sehingga dengan vokal yang baik itu juga menjadi daya pikat bagi audiens untuk lebih konsentrasi dan fokus untuk mendengarkan kita. Oke ya. Lalu yang kedua adalah teman-teman mampu melakukan pemilihan kata. Pemilihan kata ini kita harus bisa tahu ini genre acara yang saya bawakan ini acara apa ya. Nah gitu loh. Umpamanya contoh kalau umpamanya acara formal. Ada acara formal, semi formal, dan informal. Kalau formal, otomatis kita harus menggunakan bahasa baku Indonesia yang benar ya. Seperti di kantor gubernuran, mungkin acara-acara kepresidenan dan lain sebagainya. Dan itu sudah jadi protap ya, ditulis rapi dan kita tidak bisa keluar dari situ. Kita hanya mengatur vokal kita dengan baik, intonasi, speednya dan lain sebagainya kan teman-teman. Nah, di sini kita harus bisa tahu genre acara ini apa ya. Formal, semi formal, informal kayak gitu. Nah, kalau untuk semi formal dan informal itu cenderung lebih middle and lebih santai seperti itu teman-teman. Contoh kalau untuk informal mungkin acara ulang tahun atau biasanya kalau teman-teman yang baru datang dari luar daerah kemudian baru bergabung dengan kita di kantor yang sama. Nah, itu ada acara-acara seremonial yang santai kayak gitu. Itu bisa kita gunakan pemilihan kata-kata yang lebih ringan dan lebih sederhana dibandingkan dengan formal tadi ya. Itu dipersiapkan dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Jadi tidak bertele-tele dan tidak sembarang menggunakan kata-kata. Oke. Lalu yang ketiga adalah memiliki penampilan menarik. Nah, memiliki penampilan menarik di sini dalam artian berarti bukan harus dandan yang cantik, yang menor, bisa langsung wow eye catching oleh audiens dan juga hadirin gitu ya. Enggak masih seperti itu. Jadi kita menggunakan baju yang serasi dengan tema yang acara yang kita bawakan, kemudian istilahnya padu padannya juga menyenangkan, berwibawa, kemudian bersih dan rapi. Bersih dan rapi itu merupakan modal utama ya bagi seorang master of ceremony atau pembawa acara, karena kita menjadi pusat perhatian. Otomatis pembawa acara selalu berdirinya di depan. Jadi harus perhatikan betul-betul. Jadi bukan hanya sekedar tampilan makeup, aksesoris yang kita gunakan dan lain sebagainya, tapi baju yang bersih dan rapi juga serasi. Itu yang menjadi nilai tambah bagi seorang pembawa acara. Jadi harus pandai-pandai mix and match pakaian atau busana Anda ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Nah, berikan kesan pertama yang baik. Begitu kita masuk ke dalam ruangan atau mungkin ada tamu yang baru datang ke dalam tempat acara yang diselenggarakan, ya otomatis kita harus sambut dengan senyum dong, selamat datang, atau seperti mungkin pas berpapasan atau seperti bagaimana. Jadi kita harus lebih ramah, kemudian juga lebih friendly seperti itu. Jadi tidak menjaga jarak dan lain sebagainya. Jadi kita welcome banget dengan semua tamu yang datang atau audiens juga hadirin seperti itu teman-teman. Jadi ya ramah, kemudian juga dalam artian tidak nampak seperti angkuh dan sombong. Nah itu pasti orang tidak suka. Seorang pembawa acara dia harus betul-betul friendly, otomatis ramah, keep smile, senyum harus dijaga. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ian tidak bayangkan kalau seorang pembawa acara tuh punya sifat minder. Itu bagaimana dong kalau kita punya sifat minder, ya kan? Kalau punya sifat minder sebagai seorang pembawa acara, wah ini saya bagaimana ya? Ini tamunya kok banyak sekali, saya tidak menyangka. Jangan sampai terlontar kata-kata seperti itu.
Jika Anda sampai melontarkan kata-kata seperti itu, ya diri dan lain sebagainya mendengarkan, wah ini pembawa acaranya kayaknya kurang persiapan, kurang pede dan kurang oke ya, karena dan suatu kali waktu kita tidak akan bisa diundang lagi untuk memandu sebuah acara. Hilangkan itu, yakinkan dalam diri bahwa kita mampu melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, karena kepercayaan itu sangat sulit kita dapatkan teman-teman. Jadi persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, karena banyak sekali trik juga tips bagaimana kita mengawal sebuah acara dengan baik. Oke, jadi tanamkan diri kita, kalau kita sudah memilih passion itu adalah passion kita sebagai seorang pembawa acara atau MC, so kita harus mempersiapkan untuk prepare diri kita dengan sebaik-baiknya. Oke, bagi teman-teman yang saat ini sedang menggeluti dunia pembawa acara atau Master of Ceremony, jangan sedih ya kalau masih ada berjumpa dengan beberapa kesalahan-kesalahan. Latih terus sehingga bisa menjadi seorang yang betul-betul profesional, karena jam terbang itu juga sangat mempengaruhi kemampuan kita dalam membawakan sebuah acara. Terima kasih, demikian Yana Asmara berbagi dengan teman-teman. Thank you.